Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ais Resteti, mahasiswa Manajemen Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia kelas 37B. Saat ini pada mata kuliah Hospital Entrepreneur dengan dosen pembimbing Bapak Adun Trigono, saya akan membahas salah satu bidang kesehatan yang membuat nilai lebih dari suatu rumah sakit, yaitu travel medicine. Apa itu travel medicine? Travel medicine merupakan bidang ilmu kedokteran yang membahas tentang promosi kesehatan dan pencegahan penyakit atau gangguan kesehatan pada pelancong internasional atau antar negara. Travel medicine ini belum banyak diminati oleh banyak orang, tapi ini merupakan bisnis menjanjikan, di mana dengan kemudahan transaksi antar negara, kegiatan kunjungan antar negara cukup berperan banyak dalam menolong orang dalam perjalanan internasional pada turis, pelancong bisnis, backpacker, pekerja asing atau TKI, pelajar mahasiswa yang sekolah di luar negeri, pilgrim atau perjalanan dalam hal kegiatan ibadah, kunjungan keluargaan ke luar negeri, relawan pada orang sipil atau pada militer, atlet yang mengikuti perlombaan di negara luar, dan adanya dengan dinas kenegaraan pada VIP. Saat ini baru ada 3 negara yang ada pendidikan pasca sarjana travel medicine, yaitu Universitas Glasgow di UK, Universitas Otago di New Zealand, dan Universitas Mahidol di Thailand. Layanan yang dilakukan oleh dokter travel medicine meliputi layanan promotif atau preventif, di mana sebagai penasehat terhadap pelancong tersebut, menjelaskan bagaimana kondisi negara tersebut, penyakit apa yang banyak di sana, lalu apa yang harus dipersiapkan oleh pelancong sebelum melakukan perjalanan ke sana. Kita juga melakukan pemeriksaan fisik, penunjang terhadap orang tersebut, dan kita nilai apakah orang tersebut layak untuk melakukan perjalanan. Dan bila ada masalah, maka kita sebagai dokter travel medicine akan memberi solusi supaya dia bisa berangkat tanpa menjadi masalah untuk kesehatan orang tersebut. Misalnya, apakah dia dilakukan persiapan pemberian obat tertentu sebelum ke sana, atau kita perlukan adanya vaksinasi, suntikan vaksin tertentu sebelum dia berangkat ke negara tersebut. Lalu travel medicine juga melakukan konsultasi pasca perjalanan pada orang-orang yang baru pulang dari luar negeri untuk melakukan evaluasi apakah ada penyakit yang dibawa dia dari luar negeri yang mungkin akan mengganggu lingkungan sekitarnya, ataukah ada sesuatu yang harus kita berikan anjuran untuk orang tersebut sebelum masuk bergabung kembali bercampur baur dengan keluarganya di Indonesia. Konsultasi preventif yang sering dilakukan adalah pemberian vaksinasi. Vaksin yang diwajibkan oleh negara yang akan dikunjungi atau vaksin yang diperlukan untuk mencegah penyakit yang banyak ada di negara tersebut. Vaksin yang paling dikenal di Indonesia adalah vaksin meningitis dan influenza yang banyak digunakan pada jemaah haji atau umroh yang akan melakukan perjalanan ke daerah Timur Tengah. Vaksin meningitis tidak bisa diberikan oleh sembarang fasilitas kesehatan karena ada aturan dari Kemenkes tentang regulasi pemberian vaksin meningitis. Jadi, setiap vaskes yang akan menyediakan sarana vaksin meningitis harus mengikuti aturan atau regulasi dari Kemenkes, dan nanti kalau sudah mengikuti aturan itu akan dikeluarkan sertifikat bagi klinik tersebut untuk mengadakan pemberian vaksin meningitis. Dan mereka berhak mengeluarkan International Certificate of Vaccination (ICV). Nah, ini adalah contoh dari buku ICV atau buku kuning. Kalau masyarakat umum saya bertanya, ini buku kuning.
buku yang wajib dibawa oleh jemaah haji atau umroh untuk berangkat ke luar negeri, ke arah Timur Tengah untuk haji dan umroh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum melakukan penyuntikan vaksin meningitis, yaitu administrasi. Kita pastikan pasien lengkap administrasinya. Kemudian kita sebagai petugas harus melengkapi diri, menyiapkan alat pelindung dirinya. Lalu pasiennya, kita jelaskan dengan pasien bahwa kita akan melakukan penyuntikan obat ini di daerah mana dan apa nanti resiko atau komplikasi yang mungkin terjadi. Lalu untuk alat dan sarana yang kita gunakan, kita harus cek. Kita pastikan vaksin ini tanggal expirednya kapan, mencegah hal-hal yang membahayakan. Pastikan nomor batchnya, tanggal expirednya. Alat-alatnya kita gunakan semua yang disposable. Nah, setelah semua siap, kita menggunakan handscoon, kemudian pasien posisi nyaman dianya, kita bersihkan, kita ambil dulu vaksinnya, masukkan ke jarum suntiknya ini, kemudian pasien posisi nyaman, kita suntikkan di daerah deltoid pasien, di bahu kanan atau bahu kiri pasien, secara intramuskuler. Kemudian setelah selesai, kita masukkan semua datanya di buku ini, mulai dari nomor batch dari vaksinnya, tanggal expirednya, kemudian nomor paspor pasien. Semuanya ini di entry di SIM Karkes dan akan terhubung langsung ke Kemenkes. Jadi bila semuanya lengkap, maka buku ini berlaku 2 minggu setelah penyuntikan. Jadi makanya penyuntikan ini harus dilakukan 2 minggu sebelum keberangkatan pasien ke luar negeri, karena vaksin ini aktif setelah 2 minggu. Oke. Demikianlah penjelasan saya mengenai travel medicine, terutama vaksin meningitis yang digunakan oleh jemaah haji umroh pada negara Indonesia yang umumnya adalah umat muslim. Demikian materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.